Semuanya aktifkan kameranya tanpa kecuali. Tadi tak bagus jaringan. Aktifkan kameranya, Nak. Diaktifkan kameranya. Udah aktif kameranya semua. Nah, dengarkan absennya ya. Evelyn, mana Evelyn? Evelyn, Frianata, nggak ada. Given, mana Given? Ada Given. Ada Given. Gak ada Given ya? Ilham, mana Ilham? Ilham. Iren. Isfiandra. Jetro. Hadir, Miss. Jetro, mana Jetro? Jordan Junior. Mana Junior? Ada Junior. Kaira. Bilkis, mana Bilkis? Nggak ada. Kevin. Mana Kevin? Nggak ada. Kirena. Michelle. Meza. Hadir, Miss. Novalina. Raditya. Sean, mana Sean? Sean, William. Tadi Kevin ada? Ada Kevin? Ada Kaira? Mana Kaira? Ada Bilkis? Ada Jetro? Given, mana Given? Nggak ada ya? Oke lah. Nah, aktifkan semua kameranya. Sudah diaktifkan kameranya, ambil bukunya, Nak. Ambil bukunya. Ya, ambil bukunya, kita lanjutkan materi kita. Jadi materi kita hari ini halaman 158. 158. Udah diambil halaman 158, buka halaman 158, aktifkan kameranya semua ya. 158 sudah. Apa judul materi kita di situ? Memahami dan menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Itu materi kita. Ya. Jadi kalau kemarin kita bahas itu unsur-unsur buku fiksi. Ya, buku fiksi. Sekarang kita bahas itu adalah fiksi, non-fiksi. Nah, misalnya dulu, unsur-unsur fiksi kemarin berapa? Unsur-unsur fiksi ada berapa kemarin? Ada berapa, Nak? Yang fiksi kemarin ada 7 ya? Ada 7, ada tema, ada amanat, ada sudut pandang, ada latar, ada penokohan, ya, ada tema, ya, itu kan kemarin ya yang kita bahas. Yang kita bahas kemarin ini begitu. Nah, kalau ada di fiksi, ada juga di non-fiksi. Ya, ada juga di non-fiksi. Jadi di non-fiksi itu beda dengan di fiksi. Kalau fiksi tadi kan ada tema, ada mana, sudut pandang, latar tempat, latar waktu, latar suasana, ada penokohan ya. Tapi kalau di non-fiksi yang ada itu kan buku pengetahuan. Yang ada di situ adalah mulai dari judul bukunya, ya,
ada halaman sampulnya, ya, ada daftar isinya, ada daftar pustakanya, ada babnya, subbabnya, ya, daftar pustaka dan catatan kaki kalau bila ada, daftar tabel kalau ada. Nah, tapi kemarin itu kita ambil contoh dari Mestakung. Mestakung itu tidak ada dijelaskan di situ daftar isinya, daftar pustakanya tidak ada di situ, halaman judul tidak ada, langsung teksnya. Nah, jadi tentu langsung pada isi di dalam. Apa yang ada di dalam itu namanya unsur, ya, unsur-unsur. Yang di dalam itu yang ada adalah ada bab-bab, ya. Satu paragraf itu kan ada babnya. Bab 1, bab 2 dan sampai bab 11 sampai pada penutup. Nah, setiap paragraf itu, satu bab itu, ya, satu paragraf itu namanya satu bab. Nah, jadi contoh bab 1 memaparkan bahwa Mestakung berawal dari fenomena fisika. Itu bab satunya. Kenapa dibuat dalam satu paragraf? Karena hanya itu ceritanya, sinopsisnya, ringkasan ceritanya, resumenya, ya, rangkumannya. Jadi itulah dia. Nah, jadi kalau kita bertanya, berbedakah mereka unsur fiksi dengan non fiksi? Berbeda. Kalau kita tanya, adakah tema di dalam non fiksi? Ada. Ya, contoh temanya itu membahas misalkan tentang penjas, tentang matematika, tentang bahasa Indonesia, yaitu buku pengetahuan. Kemudian ada keamanannya? Amanannya tidak ada. Ya. Hanya yang ada di situ di kata pengantarnya itu adalah tujuan penulisan buku. Nah, kenapa ditulis buku itu? Ya, bisa biar menambah pengetahuan dalam segi ilmu penjas, ilmu pengetahuan tentang IPA, ilmu pengetahuan tentang matematika, ilmu pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Itu saja. Nah, terus ada nggak itu latarnya? Tidak ada. Ya, latarnya adalah hanya sasaran buku tersebut itu berlaku khusus atau untuk dibaca oleh siapa? Oleh yang kelas 7, kelas 8, ya. Buku untuk kalangan dewasa, kalangan remaja, kalangan anak-anak. Tentu kalau komik kita kan tahu itu komik. Sasaran komik itu sama siapa? Oh, sama anak-anak. Karena anak-anak kan suka dengan komik. Ya. Jadi itu sasarannya. Latar tempatnya, latar suasananya, waktunya tidak ada. Ya, tidak ada semua. Kemudian kalau misalkan penokohan, nah, misalkan siapa tokoh dari buku pengetahuan itu, tidak ada. Yang ada di situ adalah sasaran. Yang ada di situ cuma penulis buku tersebut. Ya, misalkan yang menulisnya si Dudun, nah, Dudun. Dia itu bukan tokohnya, dia cuma penulisnya. Hasil karya, hasil idenya dia cantumkan, dia muatkan di dalam satu buku. Yang dimuatkan dalam satu buku. Jadi kalau masalah tokohnya itu tidak jelas. Pokoknya siapapun yang membaca buku tersebut bisa menambah pengetahuan. Sasarannya sama siapa? Ya tentu yang pengetahuan untuk orang dewasa nggak mungkin dikasih kepada yang masih anak-anak, masih remaja. Nah, itu unsur-unsurnya. Jadi kalau dikatakan berbeda nggak non fiksi dengan fiksi? Beda. Kalau fiksi dia kan berupa kisahan saja. Nah, jadi kalau kisahan itu kan kita bisa tahu masanya, misalkan masa dia remaja diceritakan masa remajanya, ya pada saya sekolah, ya sampai dia tamat, dan kita ceritakan di situ keadaannya. Ya, jadi ada penyelesaian. Nah, jadi jelas alurnya. Tapi kalau pengetahuan itu tidak menggunakan alurnya. Yang intinya di situ ada pokok pembahasan. Pokok pembahasannya apa? Misalkan yang dibahas itu masalah sains, masalah bahasa Indonesia, misalkan ide pokok, ya hanya ide pokok. Berikan contoh, berikan pemaparan bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana menentukannya. Jadi seperti itu. Ya, jadi beda dengan buku pengetahuan dengan buku fiksi. Ya, nah, itu. Jadi lebih banyak peta konsep. Coba perhatikan peta konsep di halaman 159. Nah, peta konsepnya di situ ada peta konsepnya berdasarkan bab. Ya, berdasarkan babnya. Jadi ditulis babnya, nah, biar lebih jelas bab 1 sampai dengan bab 12. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu tentang perbedaan dulu unsur ini, ya. Jadi tidak banyak. Kalau satu buku kita cari unsur berarti jelas. Mulai dari depan judulnya, halaman sampulnya,
Ya, daftar isinya, daftar pustaka, pembahasan, ada bab dan subbab, kemudian daftar pustaka dan sebagainya. Jadi jelas di situ. Tapi kalau misalkan hanya teks, berarti kita hanya bisa memilah-milah mana yang menjadi satu paragraf itu yang tentang bab 1, bab 2 dan seterusnya. Oke. Sampai di situ dulu ada pertanyaan? Ada? Ada kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ada, nak? Tidak ada. Oke. Kita lanjut masih dengan fiksi ya. Sekarang menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Maksudnya ini, aktifkan kameranya. Maksudnya ini adalah kita berikan tanggapan kita tentang buku yang kita baca. Nah, apa yang kita lihat? Lihatlah dan carilah kelebihan, kelemahan buku. Ya, baik dia fiksi maupun non fiksi. Nah, jadi apa yang dinilai di situ? Nah, kalau kelebihan-kelebihan itu kita nilai, Nah, mulai dari kalau satu buku kita ini ya, satu buku kita tanggapi ya. Tapi kalau hanya satu teks, berarti kita cari isinya saja kita lihat, misalkan bahasanya, misalkan ceritanya, ya itu yang kita cari. Nah, cari kelebihan dan cari kelemahan. Tentu kalau banyak kelebihannya berarti tidak ada kelemahan. Tapi kalau misalkan ya ada beberapa yang tidak sesuai dengan harapan kita, berarti itu merupakan kelemahannya. Aktifkan kameranya. Woi, aktifkan kamera. Ini sudah hitam semua, kenapa di nonaktifkan kameranya? Oke. Udah? Oh, iya ya. Oh, sama Miss berarti salah ini. Berarti Miss tak terlalu ini nggak bagus jaringan Miss ini. Oke, nah jadi tanggapannya, perhatikan contoh tanggapannya di bawah. Ya, buku ini terinspirasi dari sepenggal surat dari Gita Sesawanda Sentika. Ya, untuk Tuhan yang memberikan hidup. Ini satu buku ini, dia nilai. Yang diceritakan adalah cuma kelebihan buku tersebut. Sama juga dengan yang Keke kemarin. Keke ya, Keke. Nah, cerita Keke kemarin. Aduh. Yang kedua, yang B itu dia antara F dan D kuadrat. Berarti nilai D-nya ini kalian kuadratkan dulu. Ini kan, lalu dikalikan sama Y-nya. Sama nantinya. Yang totalkan berarti dia lalu yang ketiga, jika diameternya itu 2,44 mm. Oke. Halo, bisa kalian dengar suara Miss? Bisa? Halo, bisa kalian dengar suara Miss? Aduh, jaringan Miss putus-putus ya. Nah, jadi yang ditanya di menyajikan tanggapan berarti itu namanya memberikan penilaian kepada buku. Penilaian buku. Ya, ada contoh-contohnya di situ ya. Nonaktifkan itu speaker junior speakernya junior. Nonaktifkan speakernya junior. Oke. Nonaktifkan ya udah. Jadi ada contoh menyajikan tanggapan ya dari buku. Ya, misalkan kita beralih pada contoh kemarin yaitu khusus cerita Ibu Nunun. Masih didengar itu yang guruku terlalu baik. Ada guruku baik sekali. Udah lihat di situ? Udah. Guruku baik sekali.
Masih ingat ceritanya itu guruku selalu baik? Masih? Nah, sebelum libur kemarin, iya sebelum libur kemarin kita bahas ya. Nah, kita bahas itu. Nah, oke. Jadi eh, guruku selalu baik, ya guruku selalu baik. Jadi ibu bertanya ya, dengan cerita tersebut apa kelebihan dari buku itu kira-kira? Kelebihan dari teks itu? Apa kelebihannya? Dari cerita tersebut kelebihannya apa? Misalnya dulu gimana ceritanya kemarin itu ya? Coba diceritakan. Hah? Cerita Ibu Nunun itu dia kan guru baru masuk ke kelas lupus. Ada Andi, ada Pepno, ada siapa namanya teman-teman yang kemarin itu? Nah, lupus. Itu lupus ya. Ada Iko, ada Pepno, ada Andi, ya. Itu teman-teman dia. Jadi Bu Nunun ini masuk ke kelas dan Bu Nunun ini adalah guru baru. Nah, lupus ini suka mencari perhatian gurunya. Ya, silakan ke toilet. Siapa ke toilet itu? Silakan yang sakit perut ke toilet silakan. Oke. Jadi ketika dia mau masuk, dia tanya, iya silakan. Dia tanya, siapa ketua kelas? Semua jawab. Ya, ada dijawab Iko, ada dijawab si Pepno, ya, ada dijawab si Andri, ya, ada dijawab si Lupus. Jadi tak ada yang benar, semua ketua kelas satu kelas katanya. Jadi apa yang dikatakan Bu Nunun dia sabar sekali ya dia menghadapi siswanya. Kemudian dia menanyakan siapa yang ini yang ngambil kapur. Nah, apa kata teman-temannya? Saya semua. Jadi satu kelas semua mau ngambil kapur di ruang BP. Nah, jadi akhirnya gurunya bertanya, masa setiap hari begini ya kalian ya? Jadi kata teman-teman yang ada di dalam kelas itu, oh boro-boro mereka seperti ini, bis, mereka malas semua itu katanya. Jadi hmm, Ibu Nurul ini berikan kuis kepada anak-anak ya. Akhirnya semua dibagi harus bisa menjawab. Ya ada si Pepno, ada Andi, ada Lupus. Nah, jadi Lupus tiba-tiba dia menjawab dengan jawaban yang kurang tepat. Apa sih dikatakannya? Seharusnya itu dia buat itu kalimat dan menggunakan kata barangkali. Tapi dia ini enggak. Dia membuat kalimat-kalimat barangkali dengan menjelaskan barang ya. Jelaskan barang. Padahal yang ditanya Bu Nurnya itu adalah buat kalimat yang menggunakan kata penghubung barangkali. Nah, ini jadi membuat kelas itu ketawa ya. Apa namanya? Ribut ya, dalam satu kelas. Jadi itu penjelasannya untuk eh, guruku baik sekali ya guruku baik sekali. Nah, jadi dari cerita ini apa kelemahan dan kelebihannya ya kalau kita tahu itu cerita ini dari hasil karya novel Lupus Kecil karya Hilman dan Boim ini karya Hilman dan Boim ini sangat bagus ya khusus kalangan anak-anak sekolah ya anak-anak sekolah biar tahu apa sih sikapnya yang tidak sesuai dengan yang keinginan guru yang kurang menghargai ya itu kelebihannya sementara apa kelemahan dari cerita ini dari apa kelemahan dari cerita Bunun ini apa apa kira-kira kelemahannya halo ada kelemahannya ada oh kalau teman-temannya kurang sopan. ah itu sebenarnya bukan kelemahan cerita sebenarnya sih bukan kelemahan cerita cuma kelemahan ceritanya ini ya seharusnya pada saat Lupus menjawab pertanyaan Nun itu tindakan selanjutnya untuk anak-anak itu bagaimana gitu. Apakah dihukum karena dia menjawab salah iya kan atau dibiarkan saja seharusnya di cerita itu jangan setengah-setengah jadi sampai selesai lah bagaimana cara menangani apa
si Lupus ini kan dia menjawab pertanyaan dari gurunya, dan akhirnya jawabannya itu tidak benar dan membuat kelas itu gaduh, ya, ribut. Nah, jadi sebenarnya dibuat di cerita di situ anak-anak itu dapat hadiah semua, ya. Anak-anak itu dapat hadiah semua, terus Ibu Nurul itu bisa apa namanya mengajar anak-anak dengan baik, tapi menghadapi Lupus tidak jelas. Kalau ada seperti itu siswa yang cari perhatian itu dibiarkan saja atau bagaimana? Nah, itu kelemahan dari cerita kedua. Nah, ini kelemahan dari cerita tersebut. Begitu juga kalau kita bahas teks kemarin, masih ingat gak itu teksnya? Yaitu tentang siapa yang sakit itu ya? Yang sakit kanker. Yang sakit kanker siapa? Masih ingat gak? Keke ya, Keke. Oke. Kelebihan dari cerita itu apa kelebihannya? Kelebihannya waktu dia sakit itu ya, cerita tersebut waktu dia bisa. Oh, kalau cerita ya panjang lah. Kelebihan cerita itu kita membuat bisa ini tertarik dengan isinya. Apa kelebihannya kira-kira? Waktu penyakitnya. Pengarang menceritakan membuat orang ini ya sedih ya. Sedih sampai bapaknya tidak memberitahukan sama dia kalau dia sakit. Itu kan kelebihan. Bikin buat penasaran juga ya pembaca. Membuat penasaran kenapa ya bapaknya tidak memberitahukan, ternyata ada alasannya. Alasannya adalah supaya anaknya ini tidak stres menghadapi penyakitnya gitu ya. Nah, kalau kelemahannya memang di ending itu ada lanjutannya. Tidak ada lanjutannya ya, hanya dibawa ke ini berobat alternatif ya, berobat tradisional, tapi cara penanganannya sembuh nggak itu ini dia sakit itu kan, nggak kurang ini, belum sampai ke ini ke ujungnya. Maunya kita itu kan apakah dia itu meninggal atau sembuh itu kan, jadi penasaran kita. Kalau sinetron dia kan di Google dibilang berduka cita. turun berduka cita berarti meninggal kan, meninggal. Seharusnya di cerita itu diselesaikan ya sampai dia itu apakah dia itu meninggal, apakah dia itu sembuh dengan berobat di tradisional atau